Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Tanpa banyak basa-basi, berdirinya kami di sini bukan karena tidak disediakan kursi, tetapi karena kami mau presentasi. Saya harap teman-teman yang ada di sini sehat semua. Apabila ada yang sakit, silahkan keluar karena saya tidak mau pemaparan materi kami kali ini terganggu. Oke, saya Dani Badri Ramadhani. Saya selaku sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Yang saya bagi dalam 3 sesi, yaitu sesi pertama pemaparan materi, yang kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke sesi pertama, yaitu pemaparan materi. Materi kita pada pagi hari ini seputar tentang zaman Mesolitikum. Apa itu zaman Mesolitikum? Zaman Mesolitikum merupakan zaman batu yang berlangsung antara periode Paleolitikum dan Neolitikum. Zaman Mesolitikum dikenal juga sebagai zaman batu tengah atau batu madya. Kenapa disebut dengan demikian? Hal ini dikarenakan pada zaman Mesolitikum terjadi pada zaman Holosen yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini manusia masih menggunakan batu sebagai alat sehari-hari. Periode Mesolitikum ini memiliki rentang waktu yang berbeda di berbagai belahan dunia. Begitu pula dengan hasil kebudayaan yang bervariasi di berbagai wilayah. Lantas bagaimanakah kehidupan dari zaman Mesolitikum ini? Pada periode ini kehidupan alam sudah mulai stabil sehingga manusia sudah mulai mengembangkan beberapa aspek kehidupannya. Manusia yang hidup pada zaman ini mencari makan dengan cara memburu dan meramu. Tak hanya itu, masyarakatnya juga telah mengenal sistem organisasi sosial, pembagian kerja, dan kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Lalu bagaimanakah ciri-ciri dari zaman Mesolitikum ini? Ciri-ciri tersebut akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Nisa. Untuk Nisa dipersilakan. Ciri-ciri zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum ditemukan oleh Jochen Modinger dan Abris Saus-Roth. Masyarakat mencari makan dengan berburu, meramu, dan bercocok tanam. Hidup semi modern di tempat-tempat seperti goa atau tepi pantai. Alat yang digunakan didominasi dari tulang bebatuan kasar. Sudah mengenal seni lukis dan mengenal kepercayaan. Manusia mendukung zaman Mesolitikum ini berasal dari campuran bangsa pendatang dari Asia. Contohnya suku Irian, suku Sakai, suku Aceh, suku Aborigin, dan suku Semau. Dan itu contohnya. Tiga zaman Mesolitikum. Salah satunya Jochen Modinger. Jochen Modinger adalah salah satu ciri kehidupan yang menonjol pada masyarakat zaman Mesolitikum atau zaman batu madya di Indonesia, hidup dari berburu dan meramu. Kebanyakan dari mereka hidup di gua-gua di tepi pantai. Hal ini terbukti dengan banyak ditemukannya Jochen Modinger. Jochen Modinger berasal dari bahasa Denmark. Kjoken berarti dapur dan moding yang artinya sampah. Jochen Modinger adalah tumpukan sampah dapur berupa kulit siput dan kerang yang menggunung dan tingginya bisa mencapai 7 meter. Peninggalan ini ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, antara Langsa di Aceh hingga Medan. Diduga Jochen Modinger telah menumpuk di generasi ke generasi karena masyarakatnya mulai menetap sekitar pantai. Kapak genggam. Pada 1925, Fontaine Kallenfeld melakukan penelitian di Bukit Kerang yang berada di sepanjang pantai timur Sumatera. Dari lokasi tersebut ditemukan kapak genggam yang berbeda dari coklat di periode Paleolitikum. Kapak genggam tersebut kemudian diberi nama pebble atau dikenal sebagai kapak Sumatera. Pebble terbuat dari batu kali yang pecah dan sisi luarnya dibiarkan kasar, sementara bagian dalam dikerjakan sesuai kebutuhan pemakainya.
Batu pipisan yang ditemukan di Jawa menjadi tanda bahwa manusia zaman Mesolitikum tanah telah menunggu makanan mereka. Selain itu, batu pipisan juga dipakai untuk menghaluskan cat-cat merah yang berasal dari tanah. Kapak pendek ekor. Kapak pendek juga ditemukan oleh von Steenkoort-Caravans. Jika sedang meneliti kejoken modern, bentuknya lebih pendek dibanding kapak Sumatera, sehingga dinamai kapak pendek. Zaman Mesolitikum juga dikenal karena kebudayaan Abis Sosrat atau hasil kebudayaan yang ditemukan di goa-goa. Penemuan ini menunjukkan bahwa manusia purba yang mendukung kebudayaan ini tinggal di goa-goa. Abis Sosrat pertama kali dilakukan penelitian oleh Steenkoort di Goa Selawa dekat Kampung Ponorogo pada 1998 sampai 1931. Kemudian Abis Sosrat juga ditemukan langsung di Besuki atau Ponorogo dan di daerah Sulawesi Selatan seperti Romoncong. Lukisan peninggalan dari zaman Mesolitikum yang dianggap sebagai hasil kebudayaan tertinggi mereka adalah berupa lukisan gambar berwarna dari seekor babi hutan yang sedang berlari. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi dengan baik. Apabila dalam pemaparan materi ada kawan-kawan sekalian yang tidak mengerti, silahkan bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Berhubung ini bukan di jalan, jadi jangan banyak tanya. Oke, untuk Lisa silakan ajukan pertanyaannya. Video itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana sistem kepercayaan pada masa Mesolitikum? Bagaimana sistem kepercayaan pada masa Mesolitikum? Kenapa kalian bisa dapat yang belajar dari Mesolitikum? Baiklah, saya dari kelompok Paleolitikum. Aku bertanya tentang Mesolitikum. Pertanyaan saya adalah, apakah jenis manusia pendukung pada masa Mesolitikum? Pertanyaan tidak memberikan banyak waktu. Tadi sudah dijelaskan, mungkin kamu yang tidak memahami. Bagaimana cara hidup manusia pada zaman Mesolitikum? Tadi sudah dijelaskan. Tidak bisa, ini memakan waktu. Ada pertanyaan yang lain. Izinkan kami mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang zaman Megalitikum. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu zaman Megalitikum yang akan dibacakan oleh Pia. Pada Pia dipersilakan. Zaman Megalitikum. Secara etimologi, Megalitikum berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Oleh karena itu, zaman Megalitikum disebut dengan zaman batu besar, di mana masyarakatnya menggunakan peralatan dari batu yang berukuran besar.
Terima kasih kepada Via. Dan selanjutnya ciri-ciri zaman Megalitikum yang akan dibacakan oleh Yasir. Kepada Yasir dipersilahkan. Ciri-ciri zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum mempunyai ciri sebagai berikut, yaitu 1. Masyarakat menggunakan dan meninggalkan kebudayaan yang terbuat dari batu besar. 2. Berkembang dari zaman Megalitikum hingga zaman perunggu. 3. Masyarakat mengenal kepercayaan animisme. 4. Masyarakat mengenal teknik bercocok tanam dan berternak. 5. Masyarakat menerapkan tradisi gotong royong. Terima kasih pada Yasir. Selanjutnya adalah manusia pendukung pada zaman Megalitikum yang akan dibacakan oleh Aulia. Pada Aulia dipersilahkan. Masyarakat zaman Megalitikum adalah manusia Homo sapiens yang berasal dari jenis Meganthropus paleojavanicus, yang berarti manusia berukuran besar. Pithecanthropus yaitu manusia kera, terbagi menjadi 3. Yang pertama, Pithecanthropus erectus, yaitu manusia kera yang jalannya tegap dan tegak. Yang kedua, Pithecanthropus mojokertensis, manusia kera yang berasal dari Mojokerto. Yang ketiga, Pithecanthropus soloensis, yaitu manusia kera yang berasal dari Solo. Terima kasih kepada Aulia. Selanjutnya adalah peninggalan-peninggalan zaman Megalitikum yang akan dibacakan oleh Hoirunisa Marhama. Peninggalan zaman Megalitikum. Pertama ada dolmen. Dolmen adalah meja batu yang peninggalan zaman Megalitikum yang terdiri dari batu besar sebagai atasnya dan juga batu-batu kecil sebagai penahannya. Berfungsi sebagai penaruh sesajen untuk nenek moyang, dan juga terkadang bawah dolmennya akan dijadikan tempat penyimpanan mayat. Yang kedua adalah punden berunda. Punden berunda adalah peninggalan zaman Megalitikum yang berbentuk seperti anak tangga, yang berfungsi sebagai pemujaan arwah nenek moyang dan dianggap suci. Yang ketiga ada menhir. Menhir atau batu tegak adalah batu alam yang telah dibentuk manusia untuk keperluan pemujaan dan untuk tanda penguburan. Yang keempat ada arca batu. Arca batu adalah pahatan berupa manusia ataupun hewan yang dibuat untuk pemujaan dan dipercaya sebagai wujud dari nenek moyang. Yang kelima ada kubur batu. Kubur batu adalah wadah penguburan mayat yang terbuat dari batu. Dan keenam, waruga. Waruga adalah kubur batu yang seperti rumah dan biasanya ditemukan di daerah Minahasa. Waruga berfungsi sebagai wadah penguburan mayat ataupun patokan kuburan. Yang ketujuh ada sarkofagus. Sarkofagus adalah kubur batu yang terdiri dari wadah dan tutup yang umumnya terdapat tonjolan pada ujungnya, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan mayat. Yang ini adalah dolmen. Ini adalah dolmen, ini punden berunda, ini menhir, ini arca batu, yang ini adalah kubur batu, ini waruga, dan ini sarkofagus. Masuklah kita pada sesi pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Im. Baiklah, saya dari kelompok Paleolitikum. Kelompok 1 akan bertanya tentang zaman Megalitikum. Pertanyaan saya adalah, kepercayaan apa yang sudah ada pada masa Megalitikum? Baik, terima kasih kepada Mbak Im. Kelompok selanjutnya ada yang ingin bertanya. Pada hari ini dipersilahkan untuk bertanya. Tadi kalian menyebutkan kalau zaman Megalitikum itu katakan sebagai zaman batu besar. Kenapa bisa disebut demikian? Terima kasih. Terima kasih kepada Daini sudah memberikan pertanyaan. Kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Dan juga Pak Is. Kepada Pak Is dipersilahkan untuk bertanya. Saya ingin bertanya, maka pada masa Megalitikum manusia berasa membuat bangunan-bangunan dari batu? Mengapa pada masa Megalitikum manusia prasara membuat bangunan-bangunan dari batu? Terima kasih kepada Pak Is.
Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Wadah Cinta dipersilakan untuk bertanya. Dari kelompok kami menanyakan apa zaman megalitikum menurut bahasa. Baik, terima kasih atas pertanyaan semuanya dan berikan waktu kami untuk menjawabnya. Terima kasih.